Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Pemirsa Presiden TV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kembali bersama kami dalam program Taman Surgaku. Bersama saya Sofwan Hadi dan penceramah kita yakni Al-Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf yang tengah bersama kita, yang kelihatannya tampan sekali beliau, cerah wajahnya luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali dalam program Taman Surgaku ya Habib ya. Betul. Dengan tema Habib, membuat bahagia hati orang lain. Luar biasa. Kita langsung saja serahkan kepada ahlinya, karena beliau sering membuat bahagia hati orang lain. Alhamdulillah ya. Khususnya saya sebagai muridnya. Oke, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qarrabi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik juga penonton sejati, pendengar sejati Presiden TV yang mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, membuat senang hati orang lain, satu kalimat yang begitu dahsyat, satu perbuatan yang begitu amat luar biasa, bahkan azim indallah taala. Sangat benar-benar berarti, berkedudukan, benar-benar memiliki manfaat yang begitu besar di sisi manusia, terlebih bagi orang tersebut, dan juga benar-benar membuat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam suatu hadis dan dalam suatu kitab, Masya Allah, man adkhala 'alal mu'min sururan khalaqallahu min dhalika surur 70 alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Disebutkan dalam kitab Adiyatul Nahaniyah, beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang membuat hati seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang sangat luar biasa, kesenangan, kegembiraan yang diciptakan oleh orang tersebut, maka dari kebahagiaan yang dia buat dan dia ciptakan tersebut, Allah buatkan dan ciptakan untuknya 70.000 malaikat. Allah, 70.000 malaikat. Yang mana setiap satu malaikat tersebut yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, satu daripada 70 malaikat terus menerus memintakan ampunan untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah, begitu sangat luar biasa. Bahkan diriwayatkan dalam satu hadis daripada Abi Dunya wa an Sayyidina Ja'far bin Muhammad wa an Abi wa an Jaddi radhiyallahu anhum wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mu'min adkhala ala mu'min sururan ila khalaqallahu min dhalika surur malakan ya'budullahu wa yumajjidu wa yuwahiduh fa idza sara al-mu'min fi lahdihi ja'a surur alladhi adkhalahu alayhi fa yaqulu lahu amma ta'rifuni fayaqul man anta fayaqul anna surur alladhi adkhaltani ala fulan ana yawmal unis wa hashtak wa ulaqidu hujjatak wa uthabbituka biqawli thabit wa ushhidu bika mashhad al-qiyamah wa ashfa'u laka min rabbika wa urika manzilaka minal jannah. Ada satu hadis yang sangat menarik yang berkaitan dengan membuat hati seorang menjadi bahagia karena ulah kita atau menyenangkan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang manusia menggembirakan saudaranya, membuat senang saudaranya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada kebahagiaan dan kegembiraan oleh orang tersebut apa? Yang namanya para malaikat. Ini malaikat kerja ya'budullah wa yumajidu wa yuwahiduh. Malaikat tersebut diberikan tugas oleh Allah untuk selalu beribadah, untuk selalu memuji, untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya untuk orang tersebut. Yang telah membahagiakan tersebut. Bahkan ketika ini orang
yang telah bikin orang tersebut bahagia dan senang meninggal dunia. Lalu dia dimasukkan ke dalam liang lahat yang gelap gulita, yang sempit. Ja'al surur alladhi adkhaltahu ala fulan. Ini kebahagiaan datang ke kuburan tersebut. Kebahagiaan. Ini orang sudah meninggal, kebahagiaan datang menyinari itu kuburan. Ini orang kaget. Si fulan itu kaget. Terus dia bilang, "Man anta? Siapa kamu?" Kata cahaya nur tersebut mengatakan, "Analladzi surur alladzi adkhala alaih." Aku ini yang makhluk Allah yang namanya bahagia, yang pernah kamu berikan untuk orang lain. Faqala, "Amma ta'rifuni?" Kamu tidak tahu siapa aku? Akulah yang membantumu, akulah yang menolongmu, akulah yang menjadikan daripada sebuah gambaran, menampakkan gambaran surga ketika kau meninggal dunia. Karena ketika orang meninggal dunia itu ada dua, diberikan tempat gambarannya di surga atau di neraka. Kalau dia diberikan dalam keadaan surga, dia akan tersenyum. Makanya kita sering melihat orang yang meninggal dunia itu selalu tersenyum. Dia digambarkan yang namanya keadaan surga. Tapi kalau dalam keadaan melotot, ketakutan itu ditampakkan urusan daripada gambaran tempat dia di neraka. Dikatakan bahwasannya ini kebahagiaan datang. Dan dia mengatakan, "Aku adalah menolongmu. Aku yang membantumu, dan aku pula yang menampakkan tempatmu kelak di surga. Bahkan aku yang membantumu ketika kau mengucapkan talqin." Ketika kita meninggal dunia, itu datang malaikat. Ketika dua malaikat menanyai, "Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma ikhwanak." Pertanyaan alam barzah. Karena itu keadaan paling sulit. Disebutkan dalam kitab Nurul Dhalam, keadaan tersebut, malaikat tersebut sifatnya, kalau malaikat tersebut pakai wujud aslinya, itu dikatakan dia punya yang namanya, taring. Itu bisa menembus 7 lapis langit, bumi ke bawah. Kalau wujudnya ditampak. Kalau diwujudkan tampak aslinya. Kenapa? Karena Allah ciptakan untuk bisa mengetahui tentang keimanan dia. Nah, kalau misalkan ini malaikat ngomong dengan ucapan itu keluar daripada uap dari api neraka, itu ketakutan. Nah, ketika orang tersebut pernah membuat hati orang lain senang dan bahagia, kata Nabi, ini malaikat datang yang membantu mengucapkan 2 kalimat ataupun mengucapkan pertanyaan-pertanyaan, malaikat mungkar wa nakir. Kebaikan itulah yang menolong. Kebaikan itu yang menolong. Kebaikan itu yang menuntun. Baik Habib. Luar biasa. Sedikit saja penggambaran yang telah disampaikan oleh guru kita, yakni Habibana Mahdi bin Hamzah Assegaf. Luar biasa penjabaran kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, manfaatnya tidak hanya ada di dunia saja pemirsa, tetapi ketika sudah wafat, kita di alam barzah, ketika itu sulit untuk menjawab pertanyaan, maka kebaikan itu yang akan membantu. Kita akan kembali dalam Taman Surgaku pada segmen kedua. Akan tetapi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Presiden TV kembali dalam program Taman Surgaku. Kita masuk kepada segmen kedua. Pembahasan temanya adalah membuat hati orang lain senang atau membahagiakan orang lain. Ada sebuah pertanyaan, Habib, yang muncul dari Kang Rudi yang ada di Bandung. Beliau bertanya, bagaimana kedudukan di sisi Allah ketika kita mampu membuat bahagia hati orang lain? Kemudian bagaimana kiat-kiatnya supaya kita mampu membahagiakan orang lain? Demikian, silakan Habib. Masya Allah. Bagaimana kedudukan sisi Allah? Masya Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu pertanyaan sangat bagus. Baik, sebelum itu kita bilang doakan beliau mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ada satu, kan doa itu salah satu bikin orang bahagia. Iya, sesuai dengan temanya. Sesuai, Beb, ya? Sesuai dengan temanya. Sesuai, berarti kita ngajarin dulu ya, Beb, ya? Betul. Ada satu keterangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Dia meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi mengatakan, "Inna ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala ba'da fara'id idkharu surur 'alal muslim." Kata Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah setelah amal-amal yang fardu, yakni daripada rukun Islam. Ya kan? Syahadatain, wa iqamus shalah, mendirikan salat, zakat, puasa, haji itu yang wajib-wajib, ya kan, menuntut ilmu itu wajib. Nah,
Setelah ibadah-ibadah yang wajib, amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala yaitu idkhurus surur ala muslim, membuat kesenangan, kebahagiaan untuk saudara semuslim dan seiman. Maka ada satu keterangan Jabr Khatir. Jabr Khatir itu basa-basi. Contohnya begini, Kang Sofwan. Kang Sofwan tawarin saya, Habib, mampir dong ke rumah saya. Ya kan, mampir dong ke rumah saya. Tapi saya nggak bisa datang nih. Saya punya jadwal yang padat. Kebetulan pas lewat rumah Kang Sofwan. Yeah. Terus Kang Sofwan bilang sama Habib, tolong dong didudukin rumah saya. Sebentar saya kita ngopi-ngopi. Saya datang ya. Yang penting datang. Iya. Saya lihat jadwal ini jamnya udah sangat padat misalkan. Jam terbang ya Habib. Bukan jam terbang, misalnya kita ada kegiatan yang lain yang nggak bisa untuk. Nah, saya datang buat nyenengin Kang Sofwan. Iya. Saya datang ke sana, Kang Sofwan buatkan kopi, saya minum kopinya. Itu namanya Jabr Khatir. Basa-basi aja. Basa-basi aja. Ya kan? Basa-basi tapi niatnya untuk nyenengin. Untuk menyenangkan. Diniatkan dulu Habib. Diniatkan untuk nyenengin, ya kan. Nah, itu kata Nabi, dikatakan dalam kitab Fawaid Mukhtarah, mohon maaf, Jabr Khatir khairum minas salati fil Ka'bah. Basa-basi seperti itu lebih baik, lebih afdal daripada salat di tengah-tengah atau di dalam Ka'bah. Kelihatannya sepele. Kelihatannya sepele. Cuma bikin senang orang, basa-basi. Bib, minum kopi. Tapi saya nggak suka minum kopi. Cuma kalau saya nggak minum, ntar orangnya kecewa. Sakanya saya nggak mau atau gimana dan lain sebagainya. Saya minum. Cuma ngehargain doang. Itu pahalanya lebih baik daripada sholat di tengah-tengah Ka'bah. Luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Makanya oleh sebab itu Nabi SAW pernah mengatakan, Inna fi jannati daran yuqalu darul farah la yadkhuluha illa man faraha sibyan. Ada satu keterangan lagi. Sesungguhnya dalam surga itu ada yang namanya pintu. Pintu. Surga itu banyak ya. Tingkatannya itu banyak sekali. Jumlah surga juga sejumlah huruf yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali. Nah, salah satunya ada namanya Darul Farah. Darul Farah itu pintu yang ada dalam surga, ataupun kompleks surga lah biasanya. Yang ada di surga, kompleks surga mungkin lebih enak ya kan. Kalau kampung kayaknya gimana banget gitu. Kesannya kampungan. Ada kompleks surga namanya kompleks farah, kebahagiaan. La yadkhuluha illa man faraha sibyan. Itu yang masuk ke situ cuman orang-orang yang bikin senang hati anak kecil. Nyenangin hati anak kecil. Maka Nabi sangat senang sama anak kecil. Iya, betul. Jadi dahsyat luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengecewakan hati orang lain. Dan ingat, mengecewakan hati orang lain. Kalau tadi kita mendengar daripada fadilah-fadilahnya, mengecewakan hati orang lain, ada satu keterangan bahwasannya man inkasara khatil mu'min asyaddu min hadmil Ka'bah 70 marrah. Ada satu keterangan, orang yang menghancurkan, membuat hati sakit seorang mukmin itu dosanya lebih besar daripada 70 kali menghancurkan Ka'bah. Ternyata luar biasa, Habib. Betul. Dari hal ya Allah ya Karim, terlihatnya bagi Sofwan ya, yang masih awam ini, terlihatnya sederhana sekali. Ternyata Islam itu mudah banget, Habib. Islam begitu indah. Begitu indah, Habib. Mencari peluang mendapatkan pahala begitu banyak. Betul. Jelas bahwa program kita disebut Taman Surga, mudah-mudahan dengan semua kemudahan yang diberikan oleh Islam, kita duduk di Taman Surganya sampai amin, amin, amin. Demikian. Jadi bagaimana dengan kedukanya luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Nah sekarang tipsnya bagaimana, Habib? Dari hal yang kecil-kecil saja barangkali ya, Habib? Mulai dari yang kecil. Saja ya. Kalau kita nggak mampu yang besar, Habib. Mulai dari yang kecil. Makanya membuat senang itu apakah harus dengan uang, dengan harta? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah ya. Ya kan? Senyum juga dihitung ibadah. Tapi kalau kita ketemu orang muka cemberut, orang juga pasti ketakutan. Betul. Kalau kita menanggapi orang dengan muka senyum, dia senang, bahagia, maka itu dihitung dengan sedekah. Betul, Habib. Itu kalau kita membuat bahagia hati sesama, misalnya teman, saudara. Nah, kalau misalnya Sofwan posisi sebagai murid nih, Sofwan jadi muridnya Habib, kemudian membahagiakan hati seorang guru, itu bagaimana? Apakah kedudukannya sama, Habib? Karena kan posisi guru itu sama seperti posisi orang tua ya, Habib ya. Orang tua itu salah satunya adalah guru. Selain orang tua kandung kita, kalau sudah menikah juga mertua, dan berikutnya adalah guru, betul, Habib. Bagaimana kalau kita bisa membahagiakan hati guru? Misalnya kita berkhidmat terhadap seorang guru, begitu bagi bagian Habib. Tadi saya sampaikan sesukanya, seafdol-afdolnya amal di sisi Allah setelah yang wajib itu adalah menyenangkan hati orang lain. Hati orang lain. Iya.
ada satu keterangan di bawahnya. Wa idza kana bil muslim fa kaifa bi walidayhi wa syaikh. Kalau ini terhadap orang lain yang muslim lalu bagaimana dengan kedua orang tua dan juga kepada para guru? Allah Akbar. Ya, ya. Jadi double pastinya. Double gitu ya. Double. Luar biasa, dapat pahalanya ganda kita. Betul. Habib. Jadi mudah-mudahan pemirsa yang tadi bertanya, yakni Kang Rudi dari Bandung, terjawab bagaimana kalau kita ternyata membahagiakan hati orang lain itu kedudukannya sangatlah agung di sisi Allah Ta'ala. Banyak keterangan yang tadi disampaikan oleh Guru Mulia Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf dan juga tips-tipsnya. Kita akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Presiden TV kembali bersama kami dalam Taman Surgaku. Kita masuk kepada segmen terakhir, Habib, bersama guru kita Habibana Mahdi bin Hamzah Assegaf. Nanti segmen ini adalah kesimpulan, plus sebelumnya adalah pertanyaan, Habib ya. Ada sebuah pertanyaan yang muncul, ini luar biasa, sangat bagus sekali. Dari saudara Saiful di Pati, Jawa Tengah. Dia bertanya, kalau kita temanya adalah membahagiakan hati orang lain itu dapat pahala, bagaimana dengan pelawak-pelawak? Sekarang banyak nih, ada yang stand up komedi atau macam-macam lah ya bentuknya. Itu juga kan membuat hati orang lain bahagia. Itu apakah masuk ke dalam ibadah atau kedudukannya sama seperti tadi? Terus berikutnya dilanjutkan pertanyaannya adalah bagaimana dengan ustadz-ustadz atau kiai membalik lah paling tidak ya, begitu saya katakan membalik. Beliau ini ceramah tapi ada lawak-lawakannya. Apakah itu sama juga? Silakan, Habib. Masya Allah, pertanyaan bagus sangat sekali. Itu juga memotivasi semua manusia biar dia sadar. Betul. Dia nggak jalur ataupun nggak salah jalur mungkin ya. Ada satu keterangan dikatakan al-mizahu jais min ghairi kadhib bal huwa matlub ma atfal wa aulad wa idkhalis surur alaihim. Sebutkan dalam kitab Fawaid Mukhtarah bahwasanya dikatakan al-mizahu jais. Bercanda itu diperbolehkan. Mahal bal huwa matlub, bahkan itu dianjurkan. Dianjurkan. Min ghairil kadhib. Tapi ada, ingat, tanpa ada bohong. Bohongan ya. Ya, tanpa berbohong. Ya kan? Bal huwa matlub ma'al aulad wal sibyan wa ghairihim. Bahkan itu dianjurkan bagi anak-anak kecil, bagi keluarga, ya kan, untuk kedekatan mungkin ya dan lain sebagainya, ya kan. Tapi sekarang pertanyaannya gimana, Habib, mengenai banyak sekarang ustadz-ustadz yang ceramah, lalu dia ini mengambil satu canda tawa yang membuat mereka terngakak, bahkan maaf sampai keluar kata-kata yang kotor, yang fahish. Ini banyak sekali, ya kan. Nah, baik, ini sangat sangat tidak baik, karena bercanda harus ada tempatnya, ada waktunya. Dimana ketika seorang berkumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, atau dengan anak kecil, boleh bercanda. Tanpa berbohong pastinya. Tapi ketika kita menyampaikan suatu ilmu, sampaikanlah dengan wibawa, agar ilmu itu kelihatan mahalnya. Karena ilmu itu sangat mulia. Kalau menyampaikan tidak menampakkan wibawa kemuliaannya, maka tidak akan terdapat kemuliaan pada ilmu tersebut. Kan sekarang banyak sekali para mubalik, kiai-kiai yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik, ya kan, dan Allah luruskan jalannya, ya kan, ia sudah menyampaikan. Karena mereka, apalagi kalau yang sudah ditonton lewat media yang ada, ya kan, baik lewat TV ataupun lain sebagainya, dia ceramah di ribuan orang, dilihat oleh seluruh Indonesia, tapi dalam isi ceramah tersebut dia mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bercandaan yang mengundang tawa sehingga menimbulkan ketawaan atau keadaan yang tidak sangat baik sekali, bahkan tempatnya di masjid terkadang, ya kan, berlebihan, terlalu over dan lain sebagainya. Ini bukan contoh yang baik. Ini bukan contoh yang baik. Kalau public figurnya seperti itu, atau kalau misalkan kiainya seperti itu, bagaimana dengan muridnya? Makanya ada peribahasa, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya begitu, ya pasti muridnya nggak jauh beda. Ikutin, karena dicontoh. Dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi Muhammad. Hati-hati, karena nanti akan para ulama, para kiai, para habib akan dikumpulkan. Nabi akan bertanya, apa yang telah kau berikan, persembahkan apa yang telah kau berikan untuk umatku, dan kenapa umat ini lupa denganku? Allah. Nah, sekarang mereka ceramah, dia bawa materi seperti itu, dia lupa dia nabi, sosok nabinya, atau dia menceritakan tentang Isra Mi'raj, tentang Maulid. Nah, ketika dalam penceritaan tersebut dia bikin keadaan tertawa,
Dia lupa siapa itu nabinya sehingga figur nabi tidak tampak. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Nabi Muhammad. Dan ingat, ini termasuk ulama-ulama yang keluar dari garis yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Ya, luar biasa Habib. Mudah-mudahan ternyata banyak sekali hal yang dilakukan hal tersebut itu di kalangan masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan apa yang tadi seperti Habib doakan, itu ulama-ulama kita, para mubalik. Sekarang muncul banyak mubalik muda kan ya, sosok-sosok yang sudah muncul di televisi atau di media manapun. Mudah-mudahan kembali lagi menyampaikan, mengenalkan paling tidak sosok Sayyidina Muhammad SAW, menjadi sosok idola kita. Baik Habib, pada segmen terakhir pun ini adalah kesimpulan. Bagaimana kesimpulan tentang membahagiakan hati orang lain. Silakan. Baik. Terakhir ada satu cerita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini pernah bermaksiat. Saya memiliki dosa yang sangat besar. Tolong jadikanlah engkau sebagai wasilah untuk penerimaan Allah menerima tobatku. Lalu Nabi mengatakan, wa ma isyanu wa ma dzambuk. Dosa apa yang kau lakukan? Dosa apa yang telah kau kerjakan? Ini orang menjawab, ya Rasulullah, mohon maaf saya tak sanggup untuk membicarakannya karena saya malu. Nabi Muhammad mukanya merah. Atastahi an adkura dambak wala tastahi birabbik. Engkau malu menyebutkan nama dosamu ke hadapku, tapi kau gak malu melakukan dosa tersebut? Ukhruj anta, keluar kamu dari tempat ini. Nabi marah dengan emosi luar biasa. Dia pulang. Farraja'a khaiban wa asiyan, dia pulang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang sangat luar biasa, wa baqiyan, dalam keadaan yang menangis karena dia ingin taubat tapi Nabi suruh dia pulang. Kemudian datang malaikat Jibril bertamu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, lam ayyis tal'asi wa lahu kafaratun lidunubih wa in kanat katsira. Wahai Rasul, wahai Muhammad, tidaklah seorang itu melakukan suatu dosa kecuali ada peleburnya. Wa in kanat katsira, walaupun dosanya banyak. Ini keindahan umat Nabi Muhammad. Umat Islam itu luar biasa indahnya umat Islam. Setiap segala sesuatu ada peleburnya. Istimewa banget. Keistimewaannya luar biasa. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma kafaratuh ya Jibril? Apa pelebur dosanya? Sufyan Muhammad, ketahui itu orang yang datang kepadamu, dia punya anak kecil. Setiap hari dia selalu bercanda dengan anak kecil, bahkan dia suka memberikan kepada anak tersebut minal ma'kulat. Dia berikan makanan dan juga dia berikan manis-manisan kepada anak kecil karena untuk menyenangkan hati anak kecil tersebut. Itulah pelebur dosa-dosanya yang selama ini dia lakukan. Makanya Masya Allah, nyenangin hati anak kecil menjadi pelebur dosa. Masya Allah, begitu besar dahsyatnya membuat bahagia orang lain. Oleh sebab itu kesimpulannya, jadikanlah diri kita adalah orang yang selalu berusaha untuk bermanfaat untuk orang banyak dan sekitar kita, dan selalu membawa kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kita. Dan janganlah kita terkategorikan orang-orang yang selalu membuat orang-orang merasa resah akan keberadaan kita, bahkan mungkin tingkah laku kita membuat mereka sakit hati. Mudah-mudahan kita selalu berikan kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hakadamini wal afu minkum. Terima kasih guru kita Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf. Pemirsa Presiden TV dalam program Taman Surgaku, insya Allah kita akan kembali pada episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Sofwan Hadi dan guru kita Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.